Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, siswa-siswi kelas 9 SMP Ki Ageng Pandanaran. Ketemu lagi dengan Pak Ria dalam bimbingan teknologi informasi dan komunikasi. Semoga kita semua diberi kesehatan agar bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring atau online. Langsung saja untuk pertemuan kali ini Pak Ria akan menjelaskan pada bab 3, kelanjutannya dari bab 2 kemarin. Kalau kemarin itu sistem untuk mengakses internet, kali ini Pak Ria akan jelaskan perangkat untuk mengakses internet. Nah, perangkat yang pertama untuk mengakses internet di komputer, apa yang harus dibutuhkan ketika kita mengakses internet? Yang pertama yaitu perangkat input. Perangkat input merupakan perangkat yang digunakan untuk memasukkan data. Berikut adalah perangkat masukan yang biasa digunakan dan untuk mengakses internet. Nah, perangkat yang pertama yang digunakan di komputer itu perangkat input atau perangkat masukan. Nah, perangkat input atau perangkat output yang kita pelajari nanti kita kilas balik pada kelas 7, yaitu mempelajari tentang perangkat input dan perangkat output lagi. Nah, yang pertama perangkat inputnya yaitu keyboard. Keyboard sebagai alat input yang memiliki beberapa tombol yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dengan cara diketikkan. Tombol-tombol pada keyboard diantaranya tombol alfabet, huruf A sampai Z, angka 0 sampai 9, beberapa simbol matematika, dan simbol lain dengan fungsi yang berbeda-beda, seperti tombol kontrol, tombol ALT, tombol caps lock, tombol enter, tombol shift, dan tombol escape, dan tombol-tombol yang lainnya. Nah, ketika kita ingin menggunakan keyboard atau kita ingin mengakses internet perangkat input, kita mau searching, kita mau mencari apa, itu yang dibutuhkan salah satunya perangkatnya adalah perangkat input, namanya adalah keyboard. Kalau tidak ada keyboard apa bisa? Kan tidak bisa. Ketika kita mau mengetik, misalnya cari di Google SMP Ki Ageng Pandanaran, itu kan harus menggunakan keyboard kita untuk mengetik huruf-huruf tersebut. Terus yang kedua, mouse. Berbeda dengan keyboard, memasukkan data atau perintah menggunakan mouse adalah dengan cara klik menekan tombol sebelah kiri mouse, terus di-drag menggeser sambil menekan tombol kiri mouse. Selanjutnya, double klik menekan tombol kiri mouse 2 kali dengan cepat, atau klik kanan menekan tombol mouse sebelah kanan. Kamu akan menemukan sesuatu yang bergerak jika mouse digeser-geser. Sesuatu yang bergerak itu disebut pointer. Nah, ketika kita misalnya mengakses internet dengan menggunakan mouse, misalnya kita sudah mencari SMP Ki Ageng Pandanaran, itu ada foto-fotonya. Nah, kegunaan mouse itu apa? Kegunaan mouse salah satunya adalah misalnya kita klik klik yang sebelah kiri itu untuk mengakses objeknya. Jika klik kanan, maka itu misalnya untuk menentukan pilihan. Misalnya kita klik gambar foto yang ada di lamanya SMP Ki Ageng Pandanaran, lalu kita klik kanan, maka di situ ada beberapa pilihan muncul. Kalau mengdrag itu sendiri, ketika kita klik pada suatu objek lalu kita geser, itu namanya mengdrag. Selanjutnya, perangkat input selanjutnya yaitu modem dan saluran telepon. Perangkat tambahan supaya komputer dapat digunakan untuk mengakses internet ialah modem. Modem atau modulasi demodulator merupakan alat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan internet. Tugasnya adalah mengubah sinyal digital menjadi analog, atau yang disebut proses modulasi.
dan mengubah kembali sinyal analog menjadi digital atau demodulasi. Modem ada dua macam, yaitu modem internal dan modem eksternal. Modem internal adalah modem yang dipasang di dalam sistem komputer yang berupa card. Modem eksternal adalah modem yang dipasang di luar komputer. Ini bisa dilihat gambarnya, modem internal dan modem eksternal. Modem dapat membuat komputer saling berhubungan satu sama lain melalui saluran telepon. Komputer mengirim sinyal-sinyal digital untuk menghasilkan gambar, suara, dokumen, program, dan lain-lain. Karena saluran telepon dirancang untuk meneruskan suara atau sinyal-sinyal analog, maka sinyal digital dari komputer diubah menjadi sinyal analog supaya dapat melewati saluran telepon atau sebaliknya. Saluran telepon yang bisa digunakan selain telepon yang menggunakan telepon kabel dapat juga berupa telepon internet. Dapat juga berupa telepon seluler. Nah, modem ini ada dua, modem internal dan modem eksternal. Tapi kebanyakan sekarang sudah tidak menggunakan modem ini karena kita sudah menggunakan berupa router, switch atau hub ke WiFi biasanya. Nah, terus selanjutnya ada perangkat proses, yaitu CPU, Central Processing Unit. Data dan perintah yang dimasukkan melalui perangkat input pada saat mengakses internet selanjutnya akan diproses oleh perangkat proses yang disebut dengan prosesor atau biasa disebut dengan CPU, Central Processing Unit. Prosesor ini berupa chip yang terdiri atas jutaan IC. CPU terdiri atas dua bagian utama, yaitu unit kendali atau yang disebut control unit. Unit ini bertugas untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer, seperti membawa data dari alat input ke memori utama untuk diolah, kemudian menampilkan pada layar monitor. Juga mengartikan instruksi-instruksi dari program komputer. Jika instruksi berupa pengolahan data aritmatika atau logika, maka unit kendali akan mengirimnya ke ALU. Unit aritmatika logika atau yang disebut ALU, unit ini bertugas untuk melakukan perhitungan matematika sesuai dengan instruksi program dan melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Jadi CPU itu terdiri atas dua, yaitu control unit sama ALU. Jadi yang pertama itu, misalnya kita input huruf A. Huruf A itu terdiri atas bilangan aritmatika, lalu diolah dari control unit kembalikan ke ALU. Nah, ALU tersebut nanti melakukan suatu eksekusi. Nah, selanjutnya eksekusi tersebut akan menampilkan ke layar monitor. Jadi sebenarnya itu semua input itu terdiri atas bilangan atau disebut operasi logika sesuai dengan instruksi program tersebut. Jadi setiap apa yang kita inputkan itu aslinya itu adalah angka biner 0101, lalu diolah di dalam CPU lalu ditampilkan ke monitor. Terus selanjutnya memori. Pada saat menggunakan komputer untuk mengakses dan hasilnya akan langsung disimpan oleh memori yang terletak di dalam casing sistem unit. Memori komputer terdiri atas yang pertama read only memory atau ROM. Memori ini berisi perintah yang hanya bisa dibaca oleh komputer saja dan bersifat permanen. Contoh perintah untuk menghidupkan atau mematikan komputer. Biasanya ini terdapat di dalam BIOS. Terus yang kedua, random access memory atau RAM. Memori ini dapat menyimpan data atau perintah sementara selama komputer hidup. Hanya kalau komputer dimatikan, data itu akan hilang. Kapasitas RAM bermacam-macam, antara lain kalau ini zaman dulu ya, 128 MB, 256 MB dan sebagainya. Kalau sekarang itu 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB sampai 16 GB, terus 32 GB.
Ini ada gambar RAM ya, random access memory. Terus selanjutnya perangkat penyimpanan. Maaf, ini perangkat penyimpanan. Setiap dokumen atau data sebaliknya disimpan pada media penyimpanan seperti hard disk, disket, CD, dan flash disk. Nah, pada saat kita mengakses internet, misalnya kita mendownload gambar, video, ataupun musik, itu kan kita harus disimpannya itu ada beberapa hardware atau perangkat keras untuk penyimpanan. Yang pertama yaitu hard disk. Hard disk merupakan media penyimpanan yang permanen, kapasitas menyimpan sangat besar sehingga perangkat lunak sistem operasi disimpan di media penyimpanan ini. Hard disk berada di dalam casing komputer, menjadi bagian dari sistem unit komputer. Seiring dengan perkembangan teknologi, kapasitasnya semakin besar. Mulai nih, kalau zaman dulu itu ada 40 GB, 60, 120, 256, 500 GB, 1 tera sampai 2 tera. Masih banyak lagi ya, sekarang perkembangannya sangat cepat sekali. Terus selanjutnya CD atau compact disk. Compact disk merupakan media penyimpanan yang lebih maju lagi. Selain kapasitas yang besar sekitar 660 MB, juga mudah dibawa kemana-mana. Media ini berbentuk piringan kecil yang tipis dan memiliki lubang di tengah. Perhatikan gambar 3.8. Ini ya gambarnya. Untuk menyimpan data ke dalam CD diperlukan hardware khusus, yaitu CD-RW serta perangkat lunak khusus seperti Nero. Nah, ini untuk menyimpan data ke CD atau DVD, ini biasanya diperlukan hardware, yaitu CD-ROM. Nah, ketika ingin menyimpan data di CD itu biasanya dengan istilah dibakar lah. Dibakarnya tersebut itu namanya burning. Nah, di burning dulu, setelah itu baru datanya bisa masuk di dalam CD tersebut. Lah, perangkat lunak khusus seperti Nero ini namanya softwarenya biasanya itu lebih familiar itu menggunakan Nero. Masih ada software-software yang lain yang digunakan untuk membakar CD biasanya. Kalaupun tidak memakai software itu juga bisa. Terus selanjutnya flash disk. Flash disk merupakan media penyimpanan dengan kapasitas cukup besar yang praktis dibawa kemana-mana dan mudah digunakan, sehingga alat ini banyak digunakan. Flash disk biasanya dilengkapi dengan USB port atau alat untuk memasukkan flash disk ke komputer. Dengan alat ini kamu bisa transfer data dari komputer satu ke komputer lain dengan mudah. Nah, yang ketiga adalah flash disk. Flash disk ini kapasitasnya sekarang juga sudah sampai 1 tera, mulai dari 4. Kalau dulu itu juga sama seperti RAM, 256, 512 megabyte, baru 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32, 64 sampai itu sekarang 128 GB sampai 1 tera pun sekarang sudah ada kalau flash disk itu. Terus ya, selanjutnya ada perangkat keluaran. Seluruh hasil pengolahan data berupa informasi situs web dan lain sebagainya akan ditampilkan di layar monitor. Monitor memiliki sama dengan televisi, baik dari segi ukuran layar maupun bentuknya. Bentuk monitor mulai dari layar cembung sampai layar datar, tipis atau flat. Setiap merek monitor akan menampilkan gambar dengan tingkat ketajaman yang berbeda-beda. Hal ini tergantung pada resolusi monitor tersebut. Perbedaan monitor CRT atau cathode ray tube dan LCD yaitu: pertama, penggunaan listrik monitor CRT umumnya lebih boros daripada monitor LCD. Monitor LCD lebih aman untuk mata karena radiasinya rendah. Untuk monitor LCD umumnya ramping sehingga dapat menghemat tempat. Ukuran LCD memiliki perbandingan panjangnya, lebarnya 43, 54, 16:9 atau 16:9. LCD mempunyai perbandingan 4:3. Nah, ini ada 2 monitor. Kalau zaman dulu itu menggunakan namanya CRT. CRT yang monitor tabung itu biasanya yang besar. Itu
emang boros banget kalau menggunakan ini. Lah sekarang itu sudah kebanyakan monitornya memakai LCD atau bahkan memakai LED, lebih lebih bagus, terus lebih menghemat tempat. Lebarnya pun sekarang sudah wide atau 16:9 rata-rata. Terus selanjutnya perangkat keluar selanjutnya yaitu ada printer. Nah, jika kita ingin mencetak hasil apa yang kita akses di internet, kita itu harus menggunakan alat apa? Nah, kita harus menggunakan alat atau perangkat keluaran yaitu printer. Printer itu ada dua, yaitu ada tiga: printer dot matrix, printer inkjet, printer laserjet. Yang pertama, printer dot matrix adalah printer yang menggunakan prinsip kerja seperti mesin ketik. Jika pitanya sudah tidak dapat digunakan, hasilnya tipis, maka dapat diganti dengan pita yang baru. Pita penggantinya dapat mudah dibeli di toko yang menyediakan alat lulus kantor. Yang kedua, printer inkjet adalah printer yang menggunakan tinta cair sebagai media cetaknya. Jika tintanya habis, dapat dengan mudah diisi kembali. Biaya isi ulang lebih murah dibanding kita membeli yang baru. Sebab membeli baru berarti kita harus membeli juga wadahnya atau cartridge. Terus yang selanjutnya, printer laserjet adalah printer yang hasil cetaknya lebih tajam dibandingkan dengan printer lain. Printer ini menggunakan prinsip kerja mesin fotokopi dengan media cetak berupa tinta serbu. Nah, printer itu yang pertama, printer dot matrix itu menggunakan pita. Terus printer inkjet itu menggunakan tinta biasa, tinta yang cair. Terus yang ketiga, printer laserjet. Oke, sudah selesai temuan pada pagi hari ini. Mohon nanti absen di komentar YouTube. Kita tinggal satu pertemuan lagi, lalu kita akan melaksanakan PAS atau penilaian akhir semester. Mohon diperhatikan, nanti catatannya dilengkapi, bisa dikirim Pak Rizak. Lalu untuk pasnya nanti dimulai dari bab 1 sampai bab 4. Jadi kurang satu bab lagi kita baru melaksanakan penilaian akhir semester. Mohon diperhatikan lagi untuk tugas-tugasnya, ringkasan-ringkasan catatannya dilengkapi agar bisa mengerjakan PAS dengan maksimal. Demikian dari Pak Riza. Kalau ada pertanyaan silahkan WA di grup atau bisa japri Pak Ria langsung ya. Terima kasih atas atensinya semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran kegiatan belajar mengajarnya. Selalu semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.